37. Penolakan Nisa. Ada apa? Tanyaku penasaran. Namun Rizka malah terdiam. Itu Fa, ucap Rizka terbata. Iya itu apa? Jangan bikin orang penasaran dang, katakan Rizka. Aku mulai panik, karena Rizka justru celingukan ke kanan dan ke kiri serta air mata sudah turun dari pipinya. Aku dan Rizka kini sudah jadi pusat perhatian pengunjung kantin. Itu karena suaraku yang sudah meninggi menunggu jawaban dari Rizka. Rizka, tenanglah, katakan apa yang terjadi. Zaki yang berada satu meja dengan kami berusaha ikut mencari tahu apa yang terjadi. Fa, Bapak, Fa, lirih Rizka. Bapak? Bapak siapa? Gertaku yang sudah semakin penasaran. Apa terjadi sesuatu dengan bapakku? Rizka mengangguk. Bapak jatuh di kamar mandi, Fa, dan sekarang Bapak, ucapku lirih. Aku tak sanggup lagi mendengar lanjutan dari penjelasan Rizka. Mana kunci mobilmu? Rizka gelagapan dengan pertanyaanku. Dia berusaha mencari barang yang aku minta di dalam tas yang berada di kursi. Nona Bos, Pak Agus kini sudah menemui kami. Tuan menyuruhku menjemput Nona Bos. Lanjut Pak Agus. Segera ku sambar tas kuliahku dan berlari mengikuti Pak Agus. Aku tak peduli dengan mata yang terus melihatku. Mobil melesat dengan cepat, sampai berhenti di depan ICU rumah sakit. Aku segera turun dari mobil dan mencari keberadaan Bapak. Berbagai pikiran sudah bermain di kepalaku. Tidak, jangan. Aku menolak dengan pikiran burukku. Bu, panggilku ketika menjumpai sosok ibu di depan sebuah ruangan. Aku menghambur ke pelukan ibu. Bapak bagaimana? Bu, doakan yang terbaik, Fa. Dokter masih menanganinya, ucap ibu terisak. Mbak, panggil Seno. Aku melepas pelukan ibu dan beralih memeluk Seno. Seno tak kalah keadaannya dengan ibu. Dia menangis kalut dengan keadaan ini. Dinda, panggil suamiku yang baru saja tiba. Suamiku langsung merangkulku, mengusap punggungku. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya dokter keluar. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Tanya ibu langsung pada dokter. Mohon maaf Bu, kami sudah berusaha semampu kami, tapi nyawa pasien sudah tidak tertolong. Penjelasan dokter laksana petir yang menyambar. Bapak, teriak ibu. Tubuh ibu luruh ke lantai. Ibu menangis kemudian tak sadarkan diri. Bu, ibu, bangun. Aku berusaha menyadarkan kembali ibu. Suster, panggil suamiku pada perawat. Perawat kemudian datang dan membawa tubuh ibu untuk dibaringkan di ranjang. Aku, Seno serta suamiku lalu masuk untuk menemui Bapak. Seno berlari dan langsung memeluk tubuh Bapak. Bapak, ayo bangun. Jangan pergi, Pak, ucap Seno tergugu. Wajah Bapak begitu tenang. Ada senyum yang tersungging di akhir hidupnya. Ya Allah Bapak. Kucium kening cinta pertamaku yang masih terasa hangat. Pertanda belum terlalu lama Bapak pergi meninggalkan kami semua. Sabar Dinda, ucap suamiku sambil terus menguatkanku. Fa, Mbak Nisa dan Rizka yang baru datang langsung memelukku. Bapak, Mbak, Bapak udah nggak ada, ucapku lirih. Tangisku akhirnya pecah di pelukan Mbak Nisa juga Rizka. Ada gemuruh di dada, merasakan betapa pedihnya kehilangan orang terdekat. Ibu mana? Tanya Mbak Nisa setelah melepas pelukannya. Ibu belum sadar Mbak, di ranjang sebelah. Mbak Nisa kemudian beranjak menuju ke ruangan ibu. Tak berselang lama ibu sudah sadar. Dengan dipapah Mbak Nisa dan Rizka, ibu menemui Bapak. Walah Pak, kenapa tega tinggalin ibu? Ibu langsung memeluk jasad Bapak, menumpahkan untuk terakhir kalinya air mata untuk Bapak. Aku menyaksikan betapa ibu sangat terpukul dengan kepergian Bapak. Di gundukan tanah merah yang masih basah kini aku berada, mengantar untuk yang terakhir kalinya cinta pertamaku. Ingin aku menyalahkan takdir, kenapa begitu cepat memanggilnya. Dengan terpaksa aku berdamai, agar Bapak tenang di sana, agar Bapak mendapat tempat terindah di sisinya. Tenanglah Pak, Seva janji akan menjaga ibu juga Seno, seperti yang Bapak lakukan dulu pada Seva. Bu, sudah Yaks, hari sudah sore sebentar lagi gelap. Aku membantu ibu untuk berdiri. Nanti Bapak sendirian, Fa, ucap ibu. Enggak Bu, Bapak enggak akan sendirian.
Bapak sudah sama Allah, pasti nggak akan sendirian. Tapi Bapak kok tega banget ya, Fa ninggalin ibu. Salah ibu apa ya, Fa? Ibu nggak salah. Bapak orang yang baik, makanya Allah panggil Bapak lebih cepat. Kalau begitu ibu di sini aja, Fa. Ibu nggak mau pisah sama Bapak. Bu, nanti Bapak sedih kalau ibu seperti ini. Ibu nggak mau buat Bapak sedih kan? Besok kita kesini lagi. Akhirnya setelah dibujuk ibu mau pulang ke rumah. Malam ini kami semua tidur di rumah ibu, menemani ibu yang tentu saja sangat kehilangan. Malam yang biasa ditemani oleh Bapak kini harus dilalui ibu sendirian. Kanda, jika aku boleh memilih, aku ingin pergi terlebih dahulu daripada Kanda. Ucapku saat menjelang tidur. Ku peluk erat tubuh lelakiku yang sedang berbaring. Kenapa Dinda ngomong seperti itu? Rasanya aku gak sanggup jika harus seperti ibu, ditinggal Bapak terlebih dahulu. Tenanglah, Kanda akan terus bersama Dinda sepanjang usia Kanda. Aku mau 1000 tahun lagi bersama Kanda. Lebih lama malah. Bukan hanya 1000 tahun. Kanda janji. Iya, Kanda janji. Sekarang tidurlah. Ini sudah sangat larut malam. Dinda pasti capek kan? Aku tahu yang aku dan suamiku bicarakan adalah hayalan. Tapi setidaknya itu bisa membuatku lebih tenang. Sepanjang malam aku terus menempelkan telingaku di dada suamiku. Mendengarkan setiap ritme detak jantungnya. Tuhan, panjangkan umur suamiku. Biarkan aku merasakan bahagia bersamanya. Lebih dan lebih lama lagi. Selama 1 minggu aku menemani ibu. Ibu terhibur dengan kehadiran si kembar. Bude Ratmi aku minta untuk di sini terlebih dahulu menemani ibu. Aku pulang ke rumah. Juga ibu yang memintaku. Katanya ibu sudah ikhlas dengan kepergian Bapak. Ibu hanya meminta agar aku sering membawa anakku sering main ke tempat ibu. Hari ini, aku mulai berangkat kuliah kembali setelah izin lebih dari 1 minggu. Dinda, nanti malam ada tamu yang akan datang. Dinda nanti siap-siap ya, ucap suamiku. Tamu? Siapa? Ivan dan keluarganya. Apa mereka mau? Iya, mereka akan melamar Nisa. Tapi jangan beritahu Nisa terlebih dahulu ya, pinta suamiku. Aku hanya mengangguk, ikut bahagia mendengarnya. Dinda nanti pulang jam berapa? Mungkin jam 2 sudah pulang. Kuliah hanya sampai jam 1. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau Dinda mau main dengan teman-teman baru Dinda dulu juga nggak apa-apa. Temanku hanya Rizka dari dulu sampai sekarang. Bukankah Kanda tahu itu? Lagian aku nggak mau harus lama-lama meninggalkan baby ya. Pagi, Seva, sapa Zaki. Laki-laki yang waktu itu aku tinggalkan di kantin saat hari kematian Bapak. Pagi juga. Jawabku singkat dan terus melangkah menuju kelasku. Tapi tiba-tiba aku jadi sadar dari mana Zaki tahu namaku. Dari mana kamu tahu namaku? Bukan hal yang sulit untuk tahu siapa namamu. Zaki tidak memberitahuku dari mana dia tahu namaku. Aku berbalik dan meneruskan langkahku, tak mau pedulikan hal yang gak penting. Namun Zaki berlari mensejajarkan langkahnya dan terus mengikutiku. Apa kamu tidak mau tahu siapa aku? Tanya Zaki. Enggak. Jawabku ketus. Serius? Lontarnya. Dengarkan aku baik-baik. Aku hanya mau kuliah di sini dengan tenang. Jadi aku mohon jangan ganggu aku. Paparku dengan nada tinggi. Aku kembali melanjutkan langkahku meninggalkan dia yang masih diam di tempatnya. Hanya kamu satu-satunya perempuan yang mengacuhkanku, Seva, dan aku suka itu. Teriak Zaki yang masih bisa aku dengar dengan jelas. Bodoh amat. Biarpun kamu tampan, tapi Kandaku jauh lebih menawan, rupawan, dan hartawan. Cih. Tepat pukul 1 siang kuliah telah berakhir. Rasanya nggak sabar ingin segera pulang. Fa. Woi. Seva. Teriak Rizka saat aku sampai di parkiran akan masuk ke mobil. Aku nebeng ya. Pinta Rizka. Pakai izin segala, biasanya juga langsung masuk. Enggak bawa mobil kamu? Enggak. Lagi di bengkel. Kenapa tadi pagi nggak ngomong? Kan bisa aku jemput. Tadi pagi aku mendadak amnesia sama kamu. Yang aku inget cuma taksi online. Kamu yang nyetir ya? Pintaku. Nah, mendadak aku juga amnesia caranya mengemudi. Fa, bahaya kan? Elak Rizka. Halah, alasan kamu Riz. Udah buruan masuk.
Titahku pada Rizka. Rizka kemudian masuk di kursi penumpang sebelahku, memasang safety belt dan mulai memutar musik. Namanya mobil mewah memang rasanya acnya lebih nyes ya. Fah, ucap Rizka. Sama aja kali. Kamunya aja yang kebanyakan dosa jadi hawanya selalu panas. Mungkin kamu perlu diruqyah biar kamu lebih adem. Emangnya aku kerasukan? Sampai perlu diruqyah. Rizka mengelak dan mencibikkan bibirnya. Fah, lihat deh. Ada yang dari tadi perhatiin kita rupanya. Rizka mengarahkan telunjuknya pada sekelompok laki-laki yang sedang bergerombol dan diantaranya ada Zaki. Jangan kepedean, Riz. Bisa aja lihat ke arah lain. Emangnya dari luar bisa lihat orang di dalam mobil? Enggak kan? Dalihku pada Rizka. Iya juga ya. Kalau orang yang di dalam mobil kelihatan kayak akuarium dang. Canda Rizka. Dia jalan ke sini, Fah. Bodoh amat. Ku nyalakan mesin mobilku kemudian melaju. Namun sungguh di luar dugaan Zaki justru berdiri tepat di depan mobilku dan merentangkan kedua tangannya. Mau tak mau aku menginjak rem mobilku. Maunya apa sih dia? Ingin aku nekat menabraknya tapi sayang nanti mobilku lecet. Kalau dia terluka sih bodoh amat. Toh bukan salahku. Kok aku jadi kejam? Zaki kemudian mendekat dan mengetuk kaca jendela mobilku. Dengan perasaan malas aku menurunkan kacanya. Ada apa? Aku hanya mau mengembalikan ini. Jawabnya. Ditunjukkannya sebuah pulpen berukir namaku berwarna emas hadiah dari suamiku. Satu-satunya pulpen yang diproduksi khusus untukku. Aku menerima pulpen itu dari tangannya. Terima kasih, ucapku padanya. Sama-sama, lain kali hati-hati. Aku kemudian menutup kembali kaca mobil dan melanjutkan mobilku. Itu kira nama dari emas asli. Fah, tanya Rizka. Iya, hadiah dari suamiku saat pertama kali masuk kuliah. Mungkin aku menjatuhkannya saat di kantin, makanya bisa sama dia. Boleh tahu harganya? Fah, hampir setara dengan mobil. Rizka terkejut mendengar harga benda kecil yang sedang dipegangnya, ternyata setara dengan mobil sampai hampir melemparnya. Nih Fah, aku taruh di sini ya. Gemeter tanganku nyampe pegangnya. Ditaruhnya pulpen itu pada dashboard mobil. Aku terkekeh dengan tingkah Rizka. Padahal aku hanya asal menjawab. Mana aku tahu harganya? Masa ya orang dikasih tanya harganya kan gak etis. Justru yang memberitahukan berapa nilai dari pulpen itu adalah Mbak Nisa karena suamiku juga memberikannya juga pada Mbak Nisa hanya beda ukiran nama. Begitu sampai rumah, aku langsung disambut celoteh si kembar yang sedang bermain bersama suamiku. Halo baby air sayangnya, tante. Sapa Rizka pada anak laki-lakiku yang sudah mulai belajar duduk. Kamu udah cuci tangan belum? Tanyaku saat Rizka akan meraih bayiku. Udah Fah, jawab Rizka sambil perlihatkan kedua telapak tangannya. Udah wudu belum? Lanjutku. Wudu? Tanya Rizka heran. Iya, biar setannya ikut hilang. Alah Fah, bener-bener deh. Gadis suci kayak gini dibilang diikuti setan. Udah aku mau main sama baby air. Digendongnya anak laki-lakiku kemudian dibawa Rizka menuju kamar bayinya. Birati, istirahat dulu aja biar aku sama Rizka yang jaga si kembar. Perintahku pada Birati yang terlihat sudah kelelahan. Biasanya ada Bude Ratmi yang membantu tapi kali ini Bude Ratmi diminta untuk di rumah ibu saja membantu catering ibu sekaligus menemaninya. Dinda, mungkin kita butuh babysitter lagi untuk anak kita. Usul suamiku. Iya benar. Jawabku sambil memangku baby Al. Akan Kanda suruh Agus mencarinya? Kanda sudah makan? Sudah. Bagaimana kuliah Dinda? Ya, begitulah. Hanya saja hari ini ketemu sama laki-laki yang menyebalkan. Menyebalkan? Suamiku menautkan kedua alisnya. Mungkin dia bingung dengan apa yang aku katakan. Akhirnya aku ceritakan tentang Zaki tanpa aku kurangi atau lebihkan. Begitu ceritanya, makanya Dinda jadi sebal. Wah, kayaknya Kanda punya saingan ini. Gurau suamiku. Apa perlu Kanda berganti penampilan seperti opa-opa Korea yang sering ditonton anak muda zaman sekarang? Suamiku mengatakan sambil mempermainkan rambutnya yang rajin aku bawa ke salon. Aku mulai berangan-angan jika suamiku berdandan ala opa-opa Korea. Sayangnya visualisasi yang muncul malah jadi Pak Tarno. Bim salabim jadi apa prok prok prok.
Hi, enggak banget deh. Enggak, Kanda itu the one and the only. Titik. Jawabku tegas. Lepas maghrib kami tengah bersiap menyambut tamu. Setelah persiapan semua siap, aku kemudian mengecek dapur. Karena rencananya Ivan dan ibunya akan makan malam bersama di sini. Benar saja. Tepat pukul 7 malam Ivan bersama ibu dan anaknya sudah sampai di rumah. Lili, pekik Mbak Nisa saat mengetahui siapa yang datang. Lili adalah nama putri dari Ivan yang beda 3 hari jarak lahirnya dengan anak kembarku. Begitu melihat Mbak Nisa, Lili langsung mengarahkan tangannya meminta untuk ikut bersama Mbak Nisa. Fah, ada acara apa? Kok Ivan bisa datang ke sini? Bisik Mbak Nisa yang duduk di sampingku dengan memangku Lili. Aku hanya tersenyum tak bisa menjawabnya. Nis, sebenarnya kedatangan saya ke sini bersama Lili dan ibu itu untuk memintamu menjadi istri sekaligus ibu dari Lili. Ucap Ivan pada Mbak Nisa. Iya Nak Nisa, ibu juga ingin melihat kalian seperti dulu lagi. Maafkan ibu jika dulu ibu sempat menentang kalian. Imbuh ibu Ivan. Ayah? Mbak Nisa justru bertanya pada ayahnya dengan tatapan sendu. Semua terserah Nisa, keputusan ada pada Nisa. Ucap suamiku pada Mbak Nisa. Maaf, Van, aku gak bisa, aku masih sama seperti yang dulu. Masih menjadi perempuan yang tidak bisa punya seorang anak. Jawab Mbak Nisa. Mbak Nisa menundukkan wajahnya tidak menatap lawan bicaranya. Aku masih heran kenapa Mbak Nisa menolak Ivan, padahal selama ini mereka sudah sangat dekat. Maaf sekali lagi Nis, jika Nisa masih memendam rasa kecewa sama ibu dulu, tapi sekarang sudah lain Nis. Ibu sudah merestui kalian. Ibu sudah menerima apapun kekuranganmu. Ibu mohon jadilah istri untuk Ivan dan ibu untuk Lili. Ucap ibu Ivan dengan penuh harap. Nisa enggak bisa. Maaf. Diserahkannya Lili pada Ivan dan Mbak Nisa pergi menaiki tangga menuju kamarnya. Apa begitu terluka Mbak Nisa dulunya sampai dia menolak lamaran Ivan? Ah, Mbak Nisa begitu banyak hal yang masih Mbak Nisa sembunyikan. Maaf Ivan, sepertinya Nisa belum bisa menerima lamaranmu. Saya sebagai ayahnya tidak bisa memaksa semua keputusan ada pada Nisa. Ucap suamiku. Tidak apa-apa Pak Bambang. Saya memaklumi jika Nisa masih belum bisa menerima saya. Luka hatinya mungkin belum sembuh. Tapi saya belum menyerah Pak. Saya akan terus berusaha perjuangkan Nisa. Papar Ivan. Kalau saja dulu saya langsung menyetujui hubungan mereka, mungkin gak akan begini kejadiannya. Tutur ibu Ivan. Kalau begitu kami pamit dulu Pak Bambang, Bu Seva. Terima kasih atas jamuan makan malamnya. Pamit Ivan. Akhirnya Ivan dan keluarganya pamit undur diri dengan misi yang gagal untuk melamar Mbak Nisa. Hari ini acara 40 hari Bapak. Aku tengah bersiap untuk ke tempat ibu. Birati, keperluan si kembar sudah siap semua. Sudah, Nyonya. Jawab Birati sambil memasukkan baju ke dalam tas dibantu oleh Biasi. Biasi itu babysitter baru yang Pak Agus carikan untuk membantu Birati mengasuh anak-anakku. Sudah hampir 2 minggu dia bekerja di sini. Berangkatnya kapan Nyonya? Tanya Biasi. Tunggu nanti suamiku bangun. Masih tidur siang. Sama tunggu Mbak Nisa pulang. Ah iya, aku harus menghubungi Mbak Nisa sepertinya. Karena kue yang aku pesan akan diambil Mbak Nisa sekalian pulang. Aku meraba saku bajuku mencari ponsel yang tadi aku simpan. Bi, lihat ponselku. Tadi Birati lihat di meja kamar Nyonya. Jawab Birati. Biar Biasi yang ambilkan. Usul Biasi. Aku pun memperbolehkannya. Sepertinya minyak telon tertinggal di kamar Nyonya. Ucap Birati. Ya sudah biar saya ambil. Aku kemudian keluar dari kamar dan menuju ke kamarku. Begitu aku masuk kamar, aku justru melihat Biasi sedang mengarahkan kamera ponselnya ke arah suamiku yang sedang tidur. Biasi tidak akan sadar ada aku yang mengawasinya karena aku berdiri di belakangnya. Aku terus memperhatikannya, ingin mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya. Bukan hanya sekali dia melakukannya, tapi entah berapa kali dia mengambil gambar suamiku. Apa dia suka sama Kanda? Biasi kemudian mengutak-atik ponselnya dan menempelkan ponsel di telinganya. Halo, Nyonya, foto sudah saya kirim. Nyonya. Jadi maksudnya dia mengirim foto suamiku untuk seseorang. Siapa